GFM menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Merhati Roja dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali hadir untuk memberikan kesempatan bagi kita semuanya mengambil ilmu dan pelajaran yang bermanfaat, yang insya Allah sesaat lagi kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala. Secara langsung kajian ini kami hadirkan dari Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan dari pembahasan kitab A'malul Qulub seperti apa dan bagaimana pembahasan dari 5 faktor perusak hati. Kita akan simak 1,5 jam ke depan, dan untuk itu kita akan terhubung dengan Ustadz yang ada di studio mini Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mazkuran ya Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد، kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat, nikmat dunia dan akhirah, nikmat lahir batin, terutama kesehatan dan kesempatan yang masih Allah curahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi peluang bagi Allah, peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Kita masih diberi kesempatan di tahun 2025 ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalani kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling utama dan paling berharga dan nikmat yang paling mulia adalah kebeningan hati
ketulusan jiwa, kebersihan hati seorang hamba. Bila hati telah suci, jiwa selamat, maka tentu seorang akan bahagia. Seorang akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, bila hati seorang telah ternodai, jiwanya telah rusak, maka dia akan senantiasa dalam kegelisahan. Dia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Oleh karenanya, perkara yang paling utama untuk selalu kita perhatikan dan kita jaga keselamatannya, kita perhatikan kesehatannya, adalah hati dan jiwa kita. Kita jaga keselamatan dan kesehatannya di waktu yang sama, tentunya menuntut kita untuk memperhatikan, mewaspadai hal-hal yang akan merusak hati dan jiwa. Apalagi di zaman sekarang ini, berbagai sarana dan media yang akan bisa merusak hati dan jiwa kita. Fakta, realita kehidupan mayoritas manusia menjelaskan kepada kita bahwa betapa banyak manusia yang telah ternodai hatinya dan telah terfitnah jiwanya, sehingga betapa banyak yang telah sakit jiwa dan hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan hati dan jiwa kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah menjelaskan urgensi Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi makna dan mengamalkan isi kandungannya, merupakan perkara yang akan memperbaiki kehidupan seseorang, ia akan membersihkan hati dan jiwanya, dan juga yang akan memberikan kepadanya pemikiran yang positif. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah, sebagai obat penyembuh dari berbagai penyakit, baik penyakit fisik apalagi penyakit jiwa. Setelah beliau menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran, kemudian Al-Quran dalam memperbaiki hati dan jiwa serta menjadikan seseorang senantiasa dalam kondisi berpikir yang positif, beliau menjelaskan faktor-faktor yang akan merusak hati dan jiwa. Beliau menyebutkan ada 5 perkara. 5 perkara yang akan merusak hati. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pergaulan. Yang kedua, angan-angan. Dan yang ketiga, bergantung pada selain Allah. Dan yang keempat, kenyang. Dan yang kelima adalah tidur. Ini kelima perkara yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan kesimpulan bahawa kelima perkara tersebut akan menjadi penghalang
antara hati dia dan dirinya. Akan terhalang seorang dari hati dan dirinya sendiri. Dengan demikian, tentu konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan rintangan dan hambatan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya telah sakit, jiwanya telah ternodai. Maka bila tidak bersegera untuk membersihkan hati dan jiwanya, menyembuhkan penyakitnya, maka tentu dia akan menghadapi rintangan dan hambatan sehingga perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala semakin berat, semakin sulit, dan pastilah dia akan binasa dan sengsara. Yang pertama, pergaulan. Tapi tentunya beliau di sini menyebutkan kathratul khultah, berlebihan dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam membangun relasi, ya, dalam membangun komunikasi, berlebihan. Dan di zaman beliau, tentunya kehidupan manusia hanya di alam nyata saja. Dan di zaman kita sekarang ini, tentu kondisinya lebih dahsyat. Kita menghadapi dua alam, yang satu nyata, kita lihat, kita dengar, kita saksikan, dan yang kedua tidak nyata, tapi kita melihat reaksi, menyaksikan akibat dan efek yang luar biasa yang mempengaruhi, mewarnai, merubah sikap, perilaku, pola hidup, pola bicara, pola pergaulan, dan mayoritas manusia tidak bisa menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media tersebut. Maka kata beliau, berlebihan al-khultah, bergaul, berinteraksi dengan manusia, itu akan menyebabkan hati tersebut, ya, diselimuti oleh asap hitam, ya, dari sikap, perilaku, pernapasan manusia itu sendiri atau jiwa manusia itu sendiri, dan akan menjadikan hati seseorang, ya, tercerai-berai, ya, tidak bisa konsentrasi. Ia akan menimbulkan berbagai, ya, perasaan kegundaan, ya, dan kebimbangan, dan tentunya akan menyebabkan hati menjadi lemah, ya, disebabkan oleh pergaulan, berlebihan dalam berinteraksi dengan manusia. Terlebih lagi bila yang demikian itu pergaulan dengan orang-orang yang tidak saleh atau qurana su. Dan ini secara otomatis akan menghilangkan berbagai kemaslahatan bagi diri seseorang, akan menyibukkan dirinya dengan orang lain, akan selalu tenggelam dalam obrolan mereka, dalam kebiasaan dan tradisi mereka, sehingga menyebabkan seseorang lupa
kepada tujuan hidupnya, yaitu berubudiyah kepada Allah, secara otomatis akan melupakan dia atau melalaikan dia dari kehidupan akhirat yang lebih baik tentunya dari kehidupan dunia. Sehingga kata beliau, wa kam jalabat khultatun nas min niqmah, betapa banyak ya pergaulan dengan manusia, berlebihan dalam bergaul dengan manusia, betapa banyak yang demikian itu mendatangkan nikmah, kesengsaraan. Wa dafa'at min ni'mah, dan menghilangkan kenikmatan. Wa anzalat min mihna, menurunkan ya, menyebabkan berbagai petaka. Wa attalat min minha, dan menghilangkan berbagai karunia. Banyak menimbulkan berbagai musibah dan menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah. Betapa banyak hal itu terjadi. Ya. Beliau melanjutkan, wahal afatun nasi illan nas, bukankah penyebab permasalahan ya manusia itu adalah manusia itu sendiri? Nah, betapa banyak manusia yang rusak, yang berubah pola pikirnya, berubah pola hidupnya, berubah pola bicaranya, disebabkan pergaulan. Dunia nyata sebagai saksi dan dunia maya sebagai bukti. Lihat bagaimana pergaulan manusia zaman sekarang ini, bagaimana pola hidup manusia zaman sekarang ini. Lihat bagaimana anak-anak kita, lihat bagaimana masyarakat, tua muda, ya, semua level manusia, ya, dengan pergaulan akan merubah perilaku, tata cara berpakaian, berbicara, berinteraksi, pola hidup, komunikasi, ya. Dan betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesesatan dan kebatilan, terhambat dan mendapatkan hidayah disebabkan pergaulan tadi. Kemudian beliau menyebutkan ya satu ya kasus yang terjadi menimpa Abi Talib tatkala datang ajalnya di penghujung hayatnya. Nabi mengajak dia untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sekitar Abu Talib ada tokoh-tokoh kaum Quraisy yang berada dalam kesyirikan dan kejahilian mereka. Mereka terus mengajak Abi Talib untuk berada di atas tradisi budaya nenek moyangnya. Dan apa yang terjadi? Nah, ternyata Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tidak menerima dakwah atau ajaran Islam. Subhanallah. Padahal hanya satu kalimat yang diminta oleh Nabi SAW untuk diucapkan la ilaha illallah, maka dia akan selamat. Tapi sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya menghalang dia, menjadi penyebab ya, menjadi penghalang untuk mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah yang merupakan sebab kemuliaan dan kebaikannya. Oleh karena itu, kita yang cinta kepada diri sendiri tentu lebih mencintai diri kita daripada orang lain. Kita yang ingin selamat, diri kita ingin selamat, maka sudah seyogyanya kita membatasi diri dalam membangun atau di dalam bergaul, ya, di dalam bergaul.
Pergaulan manusia di dunia ini tentu tidak terlepas dari keinginan atau ambisius mereka dalam urusan duniawi. Pasti saling menguntungkan dalam hal yang positif atau negatif. Ya. Akan tapi pergaulan demikian itu, persahabatan demikian itu tidak akan bermanfaat di akhirat kelak, karena tidak dibangun di atas iman dan kecintaan karena Allah, tapi dibangun atas kecintaan dalam urusan dunia, kemaslahatan yang sesaat di dunia ini. Makanya orang-orang yang berbuat zalim akan menggigit jari pada hari kiamat sembari mengatakan, aduhai, seandainya dahulu aku mengikuti Rasul, seandainya dahulu di dunia aku tidak mengikuti si fulan, dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah, dari mengikuti peringatan Allah, kebenaran telah datang kepada aku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat tatkala orang berbuat zalim menggigit jari seraya mengatakan, aduhai, seandainya aku mengikuti jalan Rasul, seandainya aku tidak mengikuti si fulan, la laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dahulu di dunia aku tidak mengikuti si fulan sebagai teman, sebagai sahabat. Laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkan aku dari peringatan, dari ilmu, dari kebenaran. Ba'da an ja'ani, setelah datang petunjuk, setelah datang kebenaran itu kepada aku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu betul-betul ya berusaha untuk selalu ya mencelakakan manusia, menipu mereka, khadul ya. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman di dunia pada hari kiamat, yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi atau orang-orang yang akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Maka hendaklah kita waspada agar hati kita selamat. Dikurangi ya bergaul kecuali dengan orang-orang yang baik. Dikurangi membangun relasi kecuali dengan orang-orang yang baik, bermanfaat dalam urusan dunia, agama, dan urusan dunia, hal-hal yang mubah. Maka prinsip dalam bergaul, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an yukhalitan nas fil khair, ya, berteman dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, berkumpul dengan manusia fil khair, dalam kebaikan, ya, dalam ketaatan. Bila menyebutkan contoh fil jumu'ah wal jamaah, untuk solat Jumat berjamaah, solat berjamaah, wal a'yad wal hajj, dalam perayaan ya hari-hari besar Islam, laksana haji, wa ta'limil ilmi, mengajarkan ilmu, wal jihad, berjihad dengan makna yang menyeluruh tentunya, wan nasihah, memberikan nasihat, ya, amar nahi munkar, artinya dalam kebaikan. Kemudian wa ya'tazilahum fi syarri wa fudulil mubahat, dan menjauhi mereka dalam hal kejahatan atau hal-hal yang mubah yang tidak bermanfaat. Jadi bergaul
sesuai dengan kebutuhan, tapi tentu dalam kebaikan, meninggalkan kejahatan. Adapun bila kita membuka ya semua channel ya untuk diri kita, sehingga semua orang akan berkomunikasi siapapun ya tanpa diseleksi, maka yang demikian itu tentu akan merusak hati, merusak jiwa, menyebabkan kita dalam kebingungan, kebimbangan, ya, akan menghilangkan konsentrasi, ya, mencerai-beraikan, ya, hati kita, dan dengan demikian kita akan sibuk, ya, untuk melayani mereka, sementara kita akan kehilangan kesempatan untuk kemaslahatan diri di akhirat, yaitu mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan, kata Imam Ibnu Qayyim, yukhalitun nas bil khair, bergaul, berinteraksi ya di dalam kebaikan, ini kuncinya, dan meninggalkan mereka dalam hal-hal kejahatan atau hal-hal berlebihan dalam perkara yang mubah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, perusak hati yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, rukubu bahri tamanni, ya, selalu berada dalam lautan angan-angan, ya, hanya berangan-angan, tidak berbuat, tidak beramal, dia hanya berangan-angan, ya. Dia tidak memiliki keseriusan dan azimah yang kuat untuk membuktikan mimpinya atau meraih angan-angannya. Dia hanya berangan-angan tanpa ada bukti, tanpa ada usaha dan aksi. Dan berangan-angan tersebut, kata beliau, itu adalah modal kehidupan orang-orang yang bangkrut. Ya. Itulah modal kehidupan orang yang bangkrut. Ya. Itunya bekal perjalanan orang-orang yang tertipu dengan syaitan. Syaitan selalu membisikkan kepadanya, ya, memberikan angan-angan kepadanya. Itulah tertipu oleh syaitan. Dia hanya berhalusinasi, dia hanya berkhayal, berimajinasi, ya. Maka senantiasa ya, angan-angan tersebut menyelimuti dirinya, dan gelombang angan-angan tersebut menerpa kehidupannya. Gelombang tersebut ya menerpa kehidupannya, menerjang ya pondasi hidupnya, sehingga mempermainkan dia seperti gelombang yang melemparkan bangkai yang ada di laut dari satu sisi ke sisi yang lain. Dia tidak memiliki keseriusan dalam hidup. Dia tidak memiliki azimah, tekad yang bulat, irada yang qawiyah dalam menjalani hidup. Maka dia dalam kesengsaraan, dalam kehinaan. Dia selalu berangan-angan, selalu bermimpi, tapi tidak pernah beraksi, tidak pernah bangun untuk mewujudkan mimpinya. Adapun orang-orang yang memiliki himmah aliyah, azam yang kuat, semangat yang kuat, cita-cita yang tinggi, maka keinginan dan cita-cita tersebut selalu berada untuk mewujudkan ilmu
dan merealisasikan iman, melakukan amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, yang akan menghantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita seorang yang beriman. Dia selalu berpikir tentang ilmu. Dia selalu keinginan dan azimah yang kuat untuk membuktikan keimanannya, beramal, melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga dalam urusan dunianya dia memiliki tujuan hidup yang jelas untuk meraih hal-hal yang bermanfaat, hal yang mubah, ya, untuk kebaikan dirinya. Maka mari seseorang yang ingin bahagia, ingin meraih keberkahan hidup dan kemuliaan, kurangi angan-angan, tapi memperbanyak amalan, meningkatkan semangat, meningkatkan etos kerja, semangat, azimah yang kuat untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat dalam urusan agama dan urusan dunia. Oleh karena itu, berangan dalam kebaikan, tapi dengan memiliki semangat untuk melakukan, maka inilah hal yang sungguhnya terpuji. Adapun hanya berangan-angan tanpa ada bukti yang serius untuk mewujudkan tujuan yang baik tadi, atau angan-angan tadi, atau mimpi tadi, maka itu hal yang tercela yang akan merusak hati. Kenapa? Dia terbuai dalam kondisi yang seperti itu. Dia tidak akan pernah beramal. Dia terus hanya bermimpi, berangan-angan. Nah, berbeda dengan seorang yang berangan-angan dalam iman, dalam amal saleh, dalam kebaikan, dan memiliki tekad yang kuat, niat yang tulus, iradah yang qawiyah, maka tentu itu akan menjadi satu kebaikan baginya. Seperti seorang, ya, melihat saudaranya yang Allah bukakan pintu rezeki atau harta baginya, dia berkeinginan, seandainya Allah membukakan pintu rezeki kepadaku sebagaimana bagi saudaraku, maka saya akan menginfakkan harta tersebut, akan mensedekahkan harta tersebut, mendonasikan dari rezeki tersebut di jalan kebaikan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saudara saya yang ya Allah karuniakan kepadanya harta, dia berkeinginan seperti itu angan-angannya. Hal yang seperti itu tidak ada masalah, hal yang positif. Bahkan Nabi mengatakan, huma fil ajri sawa. Keduanya yang memiliki harta, dia infakkan di jalan Allah, didonasikan dalam kebaikan. Dengan seorang yang tidak memiliki harta, tapi dia berkeinginan, yatamanna, berangan-angan, seandainya Allah juga membukakan pintu rezeki kepada aku seperti saudaraku, saya akan donasikan juga, saya akan berikan dalam kebaikan. Ya, dia memiliki keinginan yang baik tersebut, dia serius dan sungguh-sungguh. Maka huma fil ajri sawa, keduanya sama dalam mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Ya. Kemudian perusak yang ketiga adalah at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, hadza a'zamu mufsidatihi 'ala al-itlaq. Ini merupakan perusak hati yang paling berbahaya. Ya. Secara mutlak. Karena kebaikan hati, keistiqomahan hati itu berada dalam ketergantungan hati tersebut kepada Allah Sang Penciptanya. Bila seorang bergantung pada selain Allah, maka dia bergantung kepada orang yang lemah, sepertinya mungkin lebih lemah dari dirinya. Tapi bila hatinya terpaut kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka dia bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawiyul Matin, yang di tangannya seluruh kebaikan. Bahkan dialah Allah yang hanya mampu
memperbaiki hati, menumbuhkan hati, ya, dan membersihkan jiwa seseorang. Maka hendaklah hati dan jiwa kita hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hanya mengharapkan Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, tunduk dan khusyuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Berpaling dari selain Allah, meyakini bahawa seluruh kebaikan dunia akhirah hanyalah dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Maka apapun yang kita inginkan, yang ingin kita dapatkan, dan menghadapi berbagai kondisi dan keadaan dalam hidup ini, maka hati kita senantiasa terpaut kepada Allah, memohon kebaikan dari Allah, memohon perlindungan dari Allah, beristighfar kembali hanya kepada Allah, berharap, cinta, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Itulah makna ta'alluqil qalbi billah, ketergantungan hati dengan Allah. Itulah sungguhnya makna ketauhidan. Adapun bila seseorang berharap kepada selain Allah, ya, maka ini telah ternodai hatinya, telah mengotori tauhidnya. Apalagi kalau dia berharap bahawa selain Allah yang akan menyelamatkan dirinya, memberikan kekuatan kepadanya, siapa yang akan bisa menolong manusia selain Allah? Lihat kejadian yang terjadi di alam semesta ini, ya, berbagai teguran Allah bagi umat manusia yang sombong, ya, kebakaran dan berbagai musibah yang terjadi, bencana terjadi. Adakah manusia yang bisa menolak, membendung hal itu? Secanggih apapun teknologi dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi berbagai, ya, kejadian tersebut, toh mereka tidak mampu. Mereka lemah, manusia lemah, selemah-lemahnya. Allah tempat kita bergantung. Apabila hati kita bergantung kepada Allah, inilah hati yang sehat, inilah hati yang mulia, inilah hati yang suci, ini hati yang kuat. Tapi bila bergantung kepada selain Allah, maka hati menjadi rusak, hati menjadi lemah, karena dia bergantung kepada zat yang lemah selemah-lemahnya. Allah menyebutkan bagaimana perihal orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, di mana mereka berharap sembahan dan ilah yang mereka jadikan tandingan bagi Allah bisa memberikan kemuliaan, kekuatan bagi mereka. Tapi ternyata semua berbalik menjadi, berubah menjadi lawan, bukan menjadi teman. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza." Orang-orang musyrikin, mereka menjadikan selain Allah sebagai aliha, sesembahan selain Allah, liyakunu lahum izza, agar sembahan terus menjadi penolong, memberikan kekuatan bagi mereka. Tapi kata Allah apa? Kalla, sama sekali tidak. Sayakfuruna bi ibadati, mereka akan mengingkari peribadatan itu kepada mereka. Nah, semua yang diibadati selain Allah di akhir nanti akan mengingkari. Enggak, bukan mereka mengibadati kami, mereka mengibadati jin, syaitan. Mereka akan berlepas diri, ya. Wa yakununa alaihim didda, akan menjadi lawan, bukan menjadi teman. Tapi bila kita bergantung kepada Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim perlu menjadi perhatian kita. Apa kata beliau? Fa'a'zamun nasi khudlanan man ta'allaqa bighairillah. Fa'a'zamun nasi khudlanan man ta'allaqa bighairillah. Manusia yang paling hina, yang akan dibiarkan oleh Allah, ya,
tidak dipedulikan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Tapi bila kita bergantung kepada Allah, akan diberikan taufik, bimbingan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tidak akan mungkin terrealisasi kecuali bila seseorang betul-betul mentauhidkan Allah dengan setulus-tulusnya. Itulah hakikat dari tauhid. Itulah hakikat dari pernyataan kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, lillah rabbil alamin, la syarikalah. Itulah makna ucapan kita daiman wa abadan, la ilaha illallah. Ya, itulah makna apa yang kita baca dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, itu seperti seorang yang bergantung, yang berteduh, menyelamatkan diri dari panas, dari dingin, berlindung di bawah rumah Al-Ankabut, yaitu berlindung di bawah rumah laba-laba. Apa yang akan bisa dia dapatkan? Tidak akan bisa, dia berteduh, dia akan kehujanan, dia terkena terik matahari, tidak akan bisa menyelamatkan dia. Itulah perumpamaannya yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian perusak yang keempat, itu tadi yang ketiga, yang keempat, min mufsidati al-qalb at-ta'am, makanan. Dan makanan ini, kata beliau, akan merusak hati dari dua sisi. Mufsid, makanan, minuman, kebutuhan fisik kita. Dan bila pola makan yang tidak tepat, yang tidak benar, akan merusak fisik dan berimbas kepada psikis jiwa. Jadi ternyata korelasi antara jiwa dan fisik, antara jasmani dan rohani, lahir batin, itu korelasinya sangat erat sekali. Makanan, kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, makanan, minuman. Tapi ternyata bila pola makan dan minum yang tidak benar, yang tidak sehat, yang tidak baik, akan merusak hati, akan merusak rohani seseorang. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wal mufsid lahu, makanan yang akan merusak atau minuman yang akan merusak itu ada dua macam. Yang pertama, kata beliau, ma yufsiduhu li'ainihi wa dhatihi, yaitu makanan yang merusak, yang makanan tersebut hal yang haram secara zatnya, hal-hal yang haram, muharramat secara zatnya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan hak Allah, atau hal yang berkaitan dengan hak manusia. Makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, banyak yang diharamkan. Bangkai, babi, darah, hal yang diharamkan. Atau yang diharamkan kena hak manusia, mencuri, korupsi, dan dengan berbagai cara mendapatkannya, menipu, mencuri, korupsi,
Maka perhatikan, ya, hidup orang-orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Lihat hidup mereka, enggak pernah tenang dan tentram. Para pemirsa mengira bahwa mereka yang bergelimang dengan harta yang haram, korupsi, triliunan, akan merasakan ketenangan. Tidak. Sengsara mereka. Mereka yang paling sengsara. Lihat rumah tangga mereka, berantakan. Harta yang haram. Dan terlebih dari itu, hati mereka telah rusak. Jiwa mereka telah ternodai. Ya. Maka, ini pembelajaran bagi kita. Kenapa banyak petaka, musibah, polemik yang terjadi? Karena hati telah rusak. Kenapa? Ya, yang dikonsumsi banyak makanan yang haram, minuman yang haram. Ya, bukan menambah kedamaian, ketenangan sama anak bangsa. Ya, tapi malah saling musuh. Ya. Banyak masalah yang muncul di masyarakat. Kenapa? Ya, karena banyak yang beredar hal-hal yang haram. Tak mungkin yang konsumsi hal yang haram. Para penjabat-penjabat yang korupsi. Semua level masyarakat yang korupsi. Yang itu yang dimakan, itu yang dikonsumsi, itu yang digunakan untuk dinikmati bersama keluarga dan anaknya. Ya pastilah akan menimbulkan petaka, musibah di rumah tangga. Bahkan merusak hati dan jiwa. Orang yang seperti itu tidak akan pernah merasakan ketenangan, ketenteraman. Kendati bergelimang dalam harta tapi yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya telah rusak, jiwanya telah ternodai. Maka banyak masalah di negeri kita karena banyak ya orang-orang mengkonsumsi ya waliyazubillah dengan cara yang haram. Ya, semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita. Ini yang pertama. Ya, hati-hati. Makanan, minuman, ya, ini yang pertama. Yang haram pasti akan merusak. Bahkan makanan dan minuman yang haram itu yang menjadi ya konsumsi fisik seseorang. Maka apa kata Rasulullah SAW? An-naru awla bih. Neraka yang lebih cocok baginya. Waliyahzubillah. Ini yang pertama. Sehingga akan mempengaruhi ibadah seseorang. Dia berdoa tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram, gizi haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Oleh itu Rasulullah SAW berwasiat, barang siapa yang ingin doa dikabulkan oleh Allah, perbaiki makanannya. Atib mat'amaka tustajab da'watuk. Perbaiki makananmu, minumanmu, maka Allah akan mengabulkan doa-doamu. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, kadarnya, yaitu makanan mungkin dia halal, ya, halal baik, tapi kadarnya berlebihan. Ya, ini yang berlebihan, israf, mubazir, berlebihan, makan yang berlebihan, sehingga menjadikan dia orang yang salah dalam kekenyangan, berlebihan, sulit untuk bernapas. Dan yang anehnya, kita terkadang mengikuti dipertontonkan di berbagai media, ya, di TikTok, Telegram, bagaimana orang yang dipertontonkan, yang buat yang mungkin konten gitu, ya, makan, ya, nampan yang menggunung begitu, ya, bukit dia makan sendirian. Itu dipertontonkan. Ini hal yang merusak sesungguhnya, merusak pola pikir kita. Ya, lihat bagaimana makan, membuat kita juga untuk ya menimbulkan nafsu makan yang berlebihan. Ya, maka hati-hati. Makanlah sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan jangan berlebihan. Dan jangan ya berlebihan sehingga selalu dalam kondisi kekenyangan. Ya. Karena pertama, mubazir. Yang makanan yang untuk 3 atau 2 orang habis oleh 1 orang. Mubazir. Itu yang kedua.
Yang pertama. Kedua, seorang yang makan berlebihan, kenyang, maka kata beliau, fa'innu yuthqilu anit ta'at, akan menjadikan dia itu berat untuk melakukan ketaatan. Ini fakta. Silakan para pemirsa ingin membuktikan kebenaran perkataan Imam Nawawi, silakan coba makan sebanyak-banyaknya sebagai bukti saja di bulan Ramadan. Dari terbit fajar kita puasa sampai terbenam matahari. Masya Allah, semangat ibadah luar biasa, ringan, ya, gerak kita lincah, ya, datang ke masjid mudah, baca Quran, kena perut lagi kosong, tapi begitu berbuka diisi sepenuh-penuhnya, begitu azan langsung, ya, lengkap berbagai mungkin 5 atau 10 jenis makanan, minuman di depan kita, langsung dihabiskan semuanya. Dipastikan dia tidak akan bisa berdiri lagi untuk apalagi untuk solat. Berdiri aja sulit. Berdiri aja sulit. Ya. Dan dipastikan solat maghribnya mungkin bisa terlewatkan. Atau kalaupun mungkin masih solat, mungkin habis, ya, mungkin dah masuk ingin waktu isya. Karena bagaimana solat dalam kondisi perut yang sekenyang itu. Ini terbukti. Maka barang siapa yang banyak makannya, selalu kan yang pasti malas ibadah. Wa yashghalu bi muzawalati mu'natil bitnati wa muhalah. Dan menyibukkan dia untuk memikirkan urusan perutnya. Malas ibadah, dan terus habis waktunya memberikan urusan perutnya. Bagaimana harus kenyang selalu. Ya. Sampai dia mendapatkan kebutuhan tadi. Kemudian dengan kenyang terus akan bertambah syahwat nafsu untuk, ya, makan, dan akan memperluas, ya, jalannya syaitan. Karena syaitan yajri bi ibni Adam majrad dam, berada terus, ya, ada dalam tubuh manusia yang mengikuti, ya, peredaran darah kita, majrad dam. Nah, makanya puasa apa hikmahnya? Akan mempersempit tadi. Sehingga syaitan tidak luasa untuk mendominasi hidup kita. Nah, akan mempersempit, ya, tempat perjalanan syaitan dan akan, ya, jalannya syaitan bagi diri kita. Adapun kekenyangan, kenyang, makan berlebihan itu akan memperluas. Maka syaitan akan lebih, ya, menguasai diri kita. Nah, apa yang terjadi? Malas ibadah. Hanya mikirkan makan, ya. Sudah makan, minum berlebihan, maka dipastikan akan sering ke toilet, membuangkan, ya, sisa makanan tadi yang enggak berguna lagi. Maka hidupnya makan, minum, malas, toilet, balik lagi makan, dan dipastikan begitu banyak makan, apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini perkataan beliau, wa man akala kathiran syariba kathiran fanama kathiran wa khasira kathiran. 3 hal. Barang siapa yang banyak makannya, berlebihan dalam makan, maka pasti dia akan banyak minumnya. Ya. Maka saya katakan makan dan minum kan begitu. Fanama kathiran, maka dia akan banyak tidurnya. Jika banyak tidurnya, fa khasira kathiran, akan banyak merugi. Karena habis waktu untuk tidur, malas beribadah. Makanya dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, yang ideal, ya, bagi seorang itu dalam makan, karena tidak ada, ya, suatu yang bejana yang paling jelek untuk diisi daripada perut manusia, kan begitu. Mamala adamiyun wi'a'an syarran min batni. Tidaklah seorang manusia itu mengisi atau, ya, suatu wi'a, bejana, tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Ya. Bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulba. Sungguh cukup bagi manusia itu berapa suap, ya, berapa suap nasi atau makanan
yang untuk ya memperkuat ya tulang punggungnya, atau untuk ya menjadikan dia itu mengembalikan ya energinya untuk bisa terus hidup, ya melangsungkan kehidupan cukup. Yuqimna sulbah, menghilangkan ya rasa lapar tadi. Fa in kana la budda fa'ilan, fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Dan jika ya memang dia harus makan, ya maka sepertiga untuk makan. Jika dia harus melakukan hal itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk ya linafasihi, untuk pernapasan. Dan ini sesungguhnya konsep ya medis dalam Islam. Kalau kita tanya para dokter, semua pasti mengakui tentang kebenaran hadis Nabi SAW. Nah, itulah. Makanya pola hidup, betapa banyaknya penyakit yang terjadi zaman sekarang dengan pola hidup yang, pola makan dan hidup yang tidak sehat. Makanan semua dimakan. Ya. Nah, oleh karena itu, perhatikan. Bila kenyangan tadi itu akan merusak hati. Kan banyak tidur, malas ibadah. Nah, yang tidak percaya saya akan buktikan. Ya, setelah itu bertaubat. Ya. Tapi jelaslah. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk ya makan dengan secukupnya. Nah, yang kelima yang merusak hati adalah kathratun naum, banyak tidur. Bukan tidur, banyak tidur. Tidur ya boleh, kita butuh istirahat. Fisik kita butuh istirahat. Ya. Kalau dalam ya teori para dokter, ya kurang dari 8 jam ya istirahat yang ideal ya untuk kesehatan. Nah, taib. Kata Imam Ibnu Qayyim, banyak tidur yumitul qalb, akan mematikan hati. Yuthqilul badan, membuat badan kita malas ya, berat, rasa berat karena tidur. Lihat orang yang tidur, yang banyak tidurnya, dia itu biasanya akan semakin gemuk. Kan tidak ada ya gerak yang akan bisa membakar ya kalorinya dan lemak-lemaknya. Wa yudayyi'ul waqta, menyia-nyiakan waktu. Wa yurithu kathratal ghafla wal kasal, akan menimbulkan banyak kelainan dan malas. Itulah, kalau banyak tidur mematikan hati, menjadikan badan semakin berat, artinya penggemukan, menyita waktu, menimbulkan kelalaian dan kemalasan. Itu hal yang tidak bisa dielakkan ya dari mereka yang banyak tidur. Nah, dan tentu ada tidur yang makruh, ada yang berbahaya ya. Maka tidur yang bermanfaat itu betul-betul tatkala kita betul sangat butuh pada tidur ya. Dan tidur di awal di malam ya, setelah salat Isya tentunya, itu lebih bermanfaat daripada bergadang. Nah, menjadikan permasalahan sekarang, permasalahan kita, PR kita, bagi anak kita, keluarga kita, betapa banyak anak kita dengan bermain HP, gadgetnya, bergadang. Sampai para penuntut ilmu, mahasiswa, bergadang. Apa yang terjadi? Jelas kekurangan tidur mempengaruhi kepada kesehatan fisiknya, hatinya rusak, karena akan bergadang, akan tinggal solat malamnya, kemudian kebablasan subuhnya, setelah subuh tidur lagi, ya. Betapa banyak kebaikan dan keberkahan telah hilang. Sementara keberkahan dalam umat ini berada di waktu pagi. Begitu bangun di waktu pagi, dia salat, berzikir, duduk sebelum terbit matahari, maka sisa harinya akan mengikuti pola hidup di awal hari. Subhanallah. Ya. Maka ada ya tentu tidur yang sehat ya pada waktunya sesuai kebutuhan. Nah, jangan pernah tidur ya setelah subuh, kecuali dalam kondisi mungkin dia sakit atau mungkin bergadang di malam hari karena suatu kebutuhan yang penting, yang darurat, kemudian dia membutuhkan lebih menambah istirahat di setelah subuh.
Tapi kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang tidur ya sebelum atau melarang tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya. Beliau cepat tidur agar bisa gak bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian di pagi hari beliau bangun di awal waktu setelah salat subuh. Beliau melengkapkan zikir paginya. Itulah kehidupan para ulama kita, orang-orang soleh. Nah, itu pola hidup dan pola tidur yang benar. Ya, karena malam dijadikan sebagai tempat tidur. Wa ja'alna laila libasa. Nah, di zaman sekarang ini, waliyazubillah, manusia merubah pola tidur yang seperti apa yang terjadi? Banyak penyakit jiwa dan hati, fisik dan juga jasmaninya. Karena akan berpengaruh. Tidak dipungkiri secara kesehatan, tidur yang pola tidur yang tidak tepat akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan juga akan mempengaruhi kesehatan ya rohaninya. Nah, oleh karena itu adalah kita waspada dan sadar ya bahwa sesungguhnya hidup dengan tuntunan Allah, hidup dengan pola hidup yang benar, ya, pola makan, pola tidur, dan berbagai resep dan konsep yang telah dijelaskan Imam Al-Qayyim tadi, maka sungguhnya itulah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka jaga hati kita, jangan sampai disakiti, jangan sampai tersakiti, jangan sampai hati menjadi rusak. Pertama, kurangi pergaulan kecuali kebutuhan, dan itu dalam hal yang baik. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, yukhalitun nas fil khair, bergaul dalam hal yang baik. Ya. Yang kedua, kurangi angan-angan. Tapi bersungguh-sungguhlah dalam berkarya, dalam bekerja. Ya, serius untuk mencapai cita-cita yang baik. Ya. Yang ketiga, bergantung kepada Allah dalam segala hal. Bergantung kepada segala hal. Ya. Yang keempat, kurangi makan. Makan secukupnya. Dan pastikan yang kita makan halalan thayyiba. Dan yang kita makan sesuai dengan kadar dan kebutuhan. Jangan berlebihan. Karena yang banyak makan, pasti banyak minum. Banyak minum, pasti banyak tidur. Dan banyak tidur, pasti akan ya banyak mendapatkan ya bukan kebaikan tapi kerugian. Nah, dan yang terakhir yaitu tidur ya, tidur yang berlebihan itu akan ya merusak hati. Maka tidurlah yang secukupnya pada waktunya sehingga akan sehat fisik dan juga hati. Bila sehat fisik dan hati, maka tentunya inilah kebahagiaan seorang memiliki kendaraan ya tunggangan yang dia tunggangi untuk meraih ridha Allah. Para ulama salaf pernah berwasiat, jaga kesehatan fisik Anda, karena sesungguhnya fisik Anda adalah tunggangan Anda menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kan nanti fisik sehat, tapi kalau hati yang sakit, sesehat apapun fisik, sekuat apapun fisik kita, tapi kita akan malas ibadah. Kenapa? Karena hati yang sakit. Maka antara dua hal ini, antara kesehatan jasmani dan rohani, harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai diabaikan atau tidak dipedulikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tauhid dan bimbingan kepada kita semua agar kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan juga kesehatan rohani kita, agar kita selamat dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufiknya untuk kita semuanya, untuk bisa memaknai dengan baik pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan ini dan mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Muhammad Amin yang bertanya, Ustadz,
bagaimana kita menyikapi jika ada seorang bapak-bapak yang dia mengakui dirinya Islam, tapi Islamnya seperti Islam yang pada masyarakat umumnya. Dia meminta kepada Allah dan juga meminta kepada selain Allah. Kadang sholat, kadang tidak. Puasa juga tidak. Bagaimana Islam yang seperti ini, Ustaz? Syukron. Mohon jawabannya, silakan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ya, Islam yang seperti itu bukanlah Islam yang diperintahkan oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah, yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu Islam sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, Islam sesuai dengan seleranya. Jadi itu Islam produk nafsu dan seleranya, bukan ya Islam yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan Rasulullah. Allah sempurnakan agama Islam ini dan dijadikan Islam sebagai agama bagi kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Sempurna, lengkap, ya, sehingga lengkaplah nikmat Allah. Sehingga barang siapa yang mencari selain Islam, agama selain Islam, itu Allah tidak akan ridhai, dia akan merugi. Dan istilah Islam harus kita pahami dengan benar. Ya, Islam agama Allah, bukan produk lokal atau produk ya kelompok tertentu, atau mungkin berusaha memaknai Islam dengan tradisi dan budaya kearifan lokalnya, sehingga ada istilah Islam inilah, Islam itulah. Ini semua keluar dari hakikat Islam yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan hakikat Islam yang lain. Islam jelas landasannya, iman Islamnya, kewajiban agamanya. Islam dibangun di atas tauhid, ya, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tauhidkan Allah. Islam dibangun di atas mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan perintah. Islam ini ada perintah, ada larangan. Ya, maka Islam yang seperti itu, kapan dia ingin solat, solat. Kapan nggak solat, itu bukan Muslim seperti itu. Ya, bukan Muslim. Maka hendaklah dia, jika dia jujur mengatakan Islam, pelajari Islam. Adapun Islam dengan cara, ingat, kalau kita hanya Islam karena selera kita, Allah nggak menerima selera kita. Kalau Islam kita hanya dengan tradisi kita, Allah tidak menerima tradisi kita. Kalau tradisi nggak perlu Allah menurunkan Islam. Dahulu tradisi orang jahiliyah, banyak tradisi mereka. Ya, tapi jahiliyah. Maka Allah turunkan agama sebagai pembimbing, memandu kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, belajarlah Islam dengan benar. Dengan belajar kita akan mengetahui keagungan Islam. Islam menuntut kita istislam lillah. Apa maksud istislam? Istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy. Islam itu berserah diri kepada dengan tauhid, mentauhidkan Allah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itulah Islam. Berubudiyah kepada Allah. Ilal-qiyad, tunduk patuh dan melaksanakan perintah. Allah perintahkan solat, ya jangan solat sesuai dengan selera kita. Jangan solat dengan kebiasaan. Kalau solat dan kebiasaan tidak diterima, solat dengan niat inilah perintah Allah, saya diwajibkan untuk solat, saya laksanakan dengan tuntunan Rasulullah, baru solat diterima. Puasa, kenapa puasa? Ya semua orang puasa, enggak diterima puasanya. Kenapa puasa? Ya Allah perintahkan saya puasa. Ini bulan Ramadan saya puasa, baru terima puasanya. Begitu seterusnya. Haji, kenapa haji? Ya orang haji pergi ke Mekah. Enggak, Allah yang memerintahkan siapa yang mampu pergi haji. Begitu. Jadi enggak bisa sebuah tradisi, kebiasaan. Enggak cukup Islam dengan seperti itu. Harus belajar. Jadi kita katakan Islam dengan apa yang diutarakan bukanlah Islam. Maka pelakunya bukan Muslim seperti itu. Ya. Jadi Islamlah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Jangan Islam sesuai dengan selera kita.
Ada satu ungkapan yang bagus dari Imam Syafi'i. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah. Akan tapi sesuai dengan keinginan Allah. Lihat, luar biasa ini perkataan Imam Syafi'i. Wa amantu bi rasulillah. Aku beriman dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua syahadatin. Ala wa bima ja'an rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah. Kemudian ala muradi Rasulullah, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Maka jangan beriman, jangan Islam sesuai dengan selera kita. Jangan beriman kepada sesuai dengan selera kita. Ala muradillah. Maka peganglah Islam. Peluklah Islam ini. Ikuti Islam sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasulullah. Jangan keinginan kelompok kita. Jangan keinginan hawa nafsu kita. Jangan keinginan ya organisasi kita. Mengklaim inilah Islam yang benar. Tidak demikian. Ala muradillah, ala muradi Rasulillah. Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Rasulullah. Itu yang harus. Nah, jadi bukan sesuai dengan pemahaman kelompok tertentu. Ya, Islam sesuai dengan kebiasaan kelompok tertentu atau kearifan lokal tertentu. Tidak demikian. Jadi ala muradillah wa ala muradi Rasulullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari saudari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, saya selalu punya angan-angan agar dapat anak yang soleh dan soleha. Saya juga berusaha anak-anak untuk dimasukin ke pondok dari kecil. Tapi qadarullah, sekarang sudah tingkat SMA, keluar dari pondok dan punya teman-teman yang rusak. Jadi anakku sudah mau meninggalkan sholat dan susah untuk diajak bicara atau disuruh. Apakah ini termasuk musibah buat saya? Silakan. Terima kasih kepada Ibu Dinda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan dunia dan urusan agama dan dunia ya keluarga Ibu Dinda. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita semua harus memiliki niat yang tulus untuk ya dapatkan anak yang soleh dan salihah. Dan itu bukan hanya sekadar angan-angan, tapi berusaha. Mulai dari awal, ya, bahkan seorang mulai pernikahan, dia memilih seorang, ya, istri yang soleh dan salihah, istri yang salihah. Kemudian mulai semenjak istrinya mengandung, memperhatikan kondisi dan keadaan, sampai melahirkan, kemudian membesarkan, mendidik, masukkan sekolah, itu semua usaha dan berdoa tentunya. Ya. Kemudian di antaranya lah memasukkan ke sekolah yang mengajarkan Islam, pondok pesantren. Tapi juga itu semua usaha tidak bisa juga menjamin ya, terus membutuhkan perhatian, bimbingan, kedekatan secara emosional, secara psikologis. Ya, mereka membutuhkan, anak-anak membutuhkan ya perhatian yang luar biasa pada zaman sekarang ini. Nah, lalu tadi terjadi apa yang diutarakan.
keluar dari pondok, masuk SMA, bergaul dengan orang-orang yang atau teman-teman yang tidak baik, sehingga mulai meninggalkan sudah sulit untuk diajak komunikasi. Inilah problem yang mungkin banyak dialami oleh saudara-saudara kita. Nah, oleh karena itu, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa seringkali juga terjadi ya hal-hal yang seperti itu. Ya boleh jadi bisa faktornya adalah dari mungkin keluarga atau orang tua. Mungkin kurang komunikasi dengan anak, begitu masuk pondok ya selesai, sudah terputus komunikasi. Atau boleh jadi anak kita mungkin fashionnya bukan untuk ke pondok, bukan ilmu agama, tapi dipaksakan. Maka dia menjalani pendidikan di pondok pesantren bukan karena pilihan dia, dipaksa. Apa yang terjadi? Ya di pondok pun tidak serius, tidak fokus. Bahkan mungkin melakukan terjemah hal-hal yang mungkin menjadi sebab dia berusaha mencari alasan untuk bisa keluar dari pondok. Nah, oleh karena itu kita orang tua tentu menginginkan anak kita untuk di pondok. Tapi juga kita harus menilai dan memperhatikan sisi yang lain, bahwa fashion anak kita tidak sama. Ada yang kecenderungannya untuk belajar ilmu agama, ada yang mungkin ilmu umum. Tapi yang menjadi konsep pendidikan sesungguhnya dalam Islam, bagaimana anak kita, apapun profesi atau mungkin keahlian yang ditekuninya, dia selalu berada dalam pilihan yang itu adalah pilihan dia, dan kita selalu memantau kondisinya, ya, agar terus kita tanamkan kesadaran bahwa apa yang jadi pilihan dia yang bertanggung jawab, kemudian pilihan yang tentunya tidak akan pernah terlepas dari siapapun adalah dia sebagai abdun lillah, di mana saja, pondok pesantren, di sekolah mana saja, bahwa dia adalah hamba Allah, ada kewajiban terhadap agama, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua. Itu semua harus mulai kita tanamkan. Maka saya tidak setuju kalau ya orang tua memaksa anaknya masuk pondok pesantren, tapi anaknya tidak mau, dipaksa. Apa yang terjadi? Anak juga tidak akan ya sukses sekolahnya. Begitu juga masuk kuliah agama, tapi anaknya tidak muncul kecenderungan ke situ. Dia paksa. Tapi kalau seandainya dia ajak berpikir dan menanamkan kesadaran dan menekankan kepadanya dimanapun dia berada, apapun mungkin disiplin ilmu yang dia geluti dan dia tekuni, maka satu prinsip yang tidak pernah akan hilang dari dia, bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa Allah, kewajiban kepada agama, kepada Allah, itu yang paling utama. Bila nilai ini ditanamkan, itulah sungguhnya kesolehan tadi. Ya, itulah kesolehan. Maka oleh karena itu, ya, setelah itu tidak cukup di situ saja. Orang tua harus ekstra, betul-betul ekstra perhatian di zaman sekarang ini. Pergaulan tadi, media sosial, ini yang banyak terjadi. Ini fakta. Media sosial, anak-anak kita. Nah, maka hendaklah selalu dipantau. Ya kita tidak bisa mengatakan itu semua langsung yang musibah, tidak seperti itu. Karena banyak faktor. Mungkin kelalaian kita tiba-tiba anak ya tidak dipantau, main HP, pergaulan, ya SMA teman-temannya yang tidak baik, terpengaruh sebagai yang dijelaskan tadi. Ya, pergaulan tidak diperhatikan. Ya, apalagi pergaulan sekarang di dunia maya, ya. Bermula di dunia maya, kemudian aksi di dunia nyata. Ya, sulit. Oleh karena itu, satu hal yang harus menjadi perhatian orang tua, ya, tekankan dalam diri anak kita, tanamkan bahwa hendaklah mereka selalu menghadirkan dalam setiap sikap lakunya muraqabatullah. Ini pendidikan yang harus kita tanamkan dari dini. Tanamkan, jangan sampai mereka meninggalkan sesuatu hanya karena takut pada kita. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu karena takut pada kita. Tanamkan diri anak kita bahwa ini pendidikan dari rumah, dari kecil boleh tanamkan.
sampai masuk pondok ditanamkan. Dimanapun kalian wahai sayang abi, sayang umi, di mana saja kalian, ingat Allah memantau kalian. Abi dan umi tidak bisa memantau kalian 24 jam. Ya, kalaupun kalian di rumah bisa dipantau. Tapi ingat Allah, kalian berbuat, Allah yang memantau. Kalian melakukan, Allah yang memantau. Bersama siapa kalian berteman, Allah memantau kalian. Hadirkan itu. Ini pendidikan yang sungguh sangat efektif untuk bisa membantu anak kita. Kemudian ya jangan terputus komunikasi dengan anak. Apalagi umur mereka dah SMA, itu dah diajak untuk jadi teman. Ya, cara berkomunikasi dengan mereka udah berbeda. Ya. Karena mereka udah mulai tumbuh kesadaran dan harus diajak bicara, dibuka ruang untuk diskusi, untuk mendengar kenapa. Ya. Dan setelah itu terus sentuhan-sentuhan keibuan, kasih sayang yang membutuhkan, ya, yang sangat dibutuhkan. Nah, dengan demikian, ya, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kemudahan kepada kita semua dan menjaga anak-anak kita semua, membimbing mereka. Sungguh di zaman sekarang ini tantangan, hambatan, rintangan dalam pendidikan, baik yang secara formal, jadi pendidikan dan atau kita di rumah yang terus memantau anak kita, semua kita menghadapi sebuah rintangan, PR yang besar. Bagaimana kita bisa secara bijak ya menggunakan berbagai media yang ada zaman sekarang ini untuk kebaikan anak kita. Jika kita lalai, maka waliyazubillah musibah besar di hadapan kita yang akan ya menimpa diri kita. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, anak-anak kita semua, anak kaum muslimin, menjadikan anak kita semua anak yang soleh, bermanfaat ya dunia akhirah, dan taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada bangsanya dan masyarakat sekitarnya. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan berdakwah serta mengajar. Semoga kebersamaan kita ini diberikan keberkahan dari Allah, dimudahkan untuk mengambil banyak pelajaran atau faedah, sehingga kita bisa amalkan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada antum semuanya yang telah bersabar dari awal hingga akhir pelajaran ini, menyimak untuk kembali mengambil faedah-faedah dari Akmalul Qulub ini. Dan kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.